Hari ini Bapak akan ngasih sesuatu buat kalian, khususnya kelompok SMP 31 dan SMP Muhammadiyah yang PKL di sana. Bapak sudah nonton videonya, Bapak juga sudah nonton semua dari menit awal sampai menit akhir. Karena tugas Bapak di sini hanya mereview dan mengevaluasi, ada beberapa yang memang kurang seru di bawah yang akan Bapak kaji hari ini di dalam video review hari kali ini. Itu yang pertama tentang review videonya yang pasti. Yang kedua itu tentang review PPT-nya atau presentasinya, tampilan presentasi yang jelas Bapak melihat dari tampilan presentasinya, terus bentuk presentasinya seperti apa, dan yang terakhir mungkin nanti akan ada kesimpulan dari Bapak hasil dari reviewnya. Yang pertama, review video. Bapak tidak akan review satu kelompok, tapi Bapak mereview semuanya. Yang pertama, yang paling dasar adalah audio dari masing-masing video. Permainan backsound kalian itu mestinya harus memperhatikan volume ketika orang yang lagi ngomong sama suara atau backsound yang mengantarkannya itu harus sesuai atau harus seimbang, harus proporsional. Dan ketika tidak ada suara orang atau jeda, nah itu juga harus sesuai. Ada kalanya backsound itu harus naik, ada kalanya backsound itu harus turun. Jadi ketika video kalian yang miliki atau suara rekaman teman-teman kalian yang memang suaranya kecil, ya bagaimana caranya suaranya bisa dinaikkan dan backsoundnya bisa kecil. Karena memang video tanpa backsound itu kurang asik. Tapi kalaupun memang itu tidak bisa dimanipulasi, sudah tanpa backsound saja. Yang jelas, yang penting kan tujuannya adalah presentasi videonya. Tuh. Yang kedua, editing. Tadi yang pertama ya. Yang pertama nanti Bapak lihatin. Yang kedua, editingnya. Editing ada beberapa anak yang editingnya gambarnya sebelah nih. Sebelah di sini, terus di sininya ada gambar kegiatan. Ngapain? Kan tujuannya lihat kalian lagi presentasi. Itu mah nanti ada slide-nya khusus. Entah mungkin kalian dulu yang ngomong, terus nanti timpal lagi sama gambar, terus kalian lagi yang ngomong. Itu lebih enak. Dan satu lagi, Bapak setuju dengan salah satu video yang dari SMP Muhammadiyah. Dia pakai subtitle. Mungkin tidak pede, suaranya bagus atau suaranya terdengar lantang, jadi akhirnya pakai subtitle di bawah. Kenapa? Karena ada di video terakhir, nggak tahu itu siapa namanya, kayak gini nih contohnya. Nah, di video yang ini nih, dia suara kemana, mulutnya kemana. Nah, itu tugas editor. Itu tugas editornya. Terus ada gambar yang editingnya kayak gini. Ini ngapain? Coba ngeliatin gambar kegiatan siswa. Gak perlu, nanti saja itu selingan. Yang penting kalian presentasinya kayak gimana. Bapak pengen lihat mimiknya seperti apa, mimik mukanya kayak gimana, ekspresinya seperti apa. Ekspresi yang paling penting. Jangan sampai tanpa ekspresi kayak gini. Ini datar. Apalagi ada yang baru bangun pagi atau baru bangun subuh, jadi subuh ngerekord, matanya masih bintitan kan, gitu, malu-malu. Tapi memang ada beberapa teman kalian yang memang bagus dalam berekspresinya. Contoh kayak gini, ini lumayan lah. Nah, sama yang ini oke. Tuh, itu bisa dijadikan contoh buat teman-teman yang lainnya. Jangan sampai Bapak lihat kayak
Bapak ambil handphone. Nih, ada anak yang presentasinya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya bla 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 bla. Saya akan menerangkan tentang CCTV, misal tentang CCTV. CCTV adalah bla 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 bla. Dia baca loh. Kalian mau bacain kayak gini, ya sudah, nggak usah bikin video kayak gitu. Orang kalau dalam video seperti itu, mestinya dia sudah hafal. Minimal kalian baca dulu, pahami, lalu kalian lontarkan dalam video dengan bahasa kalian sendiri, dengan pemahaman kalian sendiri. Entah itu salah atau benar, itu urusan nanti. Yang penting kalian paham dan pede. Sampaikan itu pede. Oke. Itu review dari Bapak untuk masalah video. Untuk video yang dari SMP Muhammadiyah, oke, luar biasa. Openingnya YouTuber banget, vlogger banget. Untuk yang dari SMP 31, ada lagi satu lagi nih, kayak gini contohnya. Minggu kedua ini kayaknya kekurangan lighting, bahkan kami mungkin bersama teman-teman pakai kami senter dari depan, disorot kayak gitu, disorot lah kayak gini, pakai senter, corot. Oh. Mungkin kekurangan senter, atau mungkin lagi mati lampu, seperti itu. Oke, pokoknya perbaiki itu semua. Lain kali kalau bikin video lagi. Terus tapi yang jelas nanti setelah ini Bapak akan kasih tahu revisi dari PPT-nya seperti apa. Contoh PPT-nya seperti apa. Kemudian yang harus kalian perhatikan lagi adalah ekspresi yang tadi sudah Bapak bilang. Ekspresinya harus keluar, ekspresi dalam berbicara. Ini baru di depan kamera, bukan di depan orang lain. Latihan. Mau apa latih? Yuk, kita sekarang ikut Bapak, kita latihan PPT-nya. PPT, video. Oke, Bapak udah siapin kaca. Nih, kaca. Kita latihan ekspresi. Jangan sampai ekspresi kalian datar. Gak ada ekspresinya. Yang harus kalian lihat sekarang itu pandang di kaca muka kalian, rubah ekspresinya, tawa, senang, marah, nangis, sedih. Coba berubah biar kelihatan di kaca. Bapak contohin nih, ketika kita senang maka kan berubah muka kita menjadi. Tapi ketika kita sedih, maka wajah kalian, coba lihat, yuk di cermin, pasti harus kelihatan sedih. Tapi ketika kalian marah, coba lihat wajah kalian pada saat kalian marah. Itu beberapa ekspresi yang harus kalian dapat pada saat kalian syuting. Pahami alurnya, terus bawaannya, kemudian terapkan pada saat syutingnya kayak gimana. Kalau memang pada saat syutingnya harus yang jelas, ketawa kalau kita mau berekspresi. Jadi sekarang paham kan? Kita latihan di muka, di cermin ekspresi kita nanti. Coba kalian seperti apa? Cermin kalian itu orang lain. Nah, coba terapkan. Kalian ngomong sama dia seperti itu, oke? Kayak gimana? Jangan mau dengerin apa omongan dia. Cukup, jangan lama-lama. Bayangannya ngomong sendiri. Nggak tahu, mungkin kena corona. Tak corona. Tunggu. Ada. Aman. Pokoknya gitu. Sekarang
sekarang kalian silahkan perhatikan review PPT dari Bapak, baru nanti terakhir ada kesimpulannya. Ini tampilan PPT-nya dari PKL SMP 31. Yang pertama yang harus kalian perhatikan adalah Bapak kurang setuju ketika memang kalian membuat judul ini terlalu kecil. Andaikan saja kalian misalnya ini diperbesar, kita perbesar ya. Oke. Kemudian Bapak enter di sini. Kemudian ganti huruf M-nya dengan T. Biasakan, ini kan judul nih. Nah, si judulnya ini harus huruf pertama di setiap kata besar, atau apa ya istilahnya, kapitalis each word kalau di Word. Oke, kemudian geser ke bawah sedikit biar ada lebih proporsional. Tuh, ini untuk tampilan judul. Kemudian perhatikan seksama baik-baik judulnya, pembenahan lab dan materi tentang IoT. Slide yang kedua, ada minggu pertama dan minggu kedua. Lihat, lurus atau tidak. Kalau Bapak tarik garis lurus dari sini, oh, jauh kan? Nah, biasakan dibikin jadi lurus. Oke. Kemudian ininya sempurna. Itu baru tulisan minggu ke-1, minggu kedua. Sekarang kalian tulisan subjudul di sini. Ini ada subjudul yang bulan Januari. Bapak sih lebih setuju jika bulan Januarinya kalian boleh. Artinya ditegaskan kembali bahwa ini adalah bulan Januari, atau bisa kalian perbesar, tapi kalau menurut Bapak ini cukup. Nah, kesalahan yang ketiga di slide yang kedua, lihat kerapihan tulisan. Enak gak kalau lihat tulisan kayak gini? Andaikan kalian di sininya enter, kemudian spasi saja, karena kalau di kalau di PowerPoint seperti ini ya. Oke, sekali lagi, sip. Ada yang menjorok sebelah sini, berarti kalian geser kan sekali. Oke, itu lebih enak. Terus kemudian yang ini sama, ini juga kalian enter sekali, kemudian spasi sampai menjadi lurus. Oke, seperti itu. Terus kemudian karena setelah titik 2, biasakan di sininya kalian huruf kapital P, dan di sini hurufnya K. Terus MS Word-nya, karena ini adalah sebuah singkatan, biasakan menjadi huruf kapital MS. Setelah titik kan, Word. Sama ini juga, MS titik Word. Oke. Lalu, nih, di desain kalian ini sudah enakan dilihatnya. Di desain kalian ini sudah kalian sudah pintar memilih warna. Entah mungkin ini dari template-nya yang bagus atau gimana, terserah. Yang penting pilihan kalian ini tepat. Di situ sudah ada garis kotak abu-abu. Biasakan lihat tulisan kegiatan minggu ke-1, kegiatan minggu kedua. Dianya menjorok. Ini masih ada space sebelah sini. Aduh, sangat disayangkan. Coba kalau digeser. Lebih enak kan? Coba kita lepas. Mantap. Ketiga, slide yang ketiga. Ini masih tetap sama. Ini masih tetap sama, tidak di tengah. Ini juga salah. Ini juga salah.
ini salah, semuanya salah. Itu kesalahan dari tampilan. Sekarang kita lihat dengan yang diisi. Baca sama kalian. Di sini menceritakan tentang karangan semasa liburan, ditugaskan ya. Terus di tahun bikin MS Word. Terus di minggu keduanya kalian ditugaskan mendapatkan kepada siswa untuk membuat tabel dan grafik. Terus yang ketiganya, di kegiatan minggu ketiga di bulan Januari, kalian menjelaskan bahwa kalian disuruh membuat tabel dan grafik di Excel. Minggu kelima di bulan Maret, minggu ke-1 kalian datang pagi nyalain komputer, terus menjalani tryout simulasi buat kelas 9. Terus kalian di minggu kedua bulan Maretnya kalian disuruh membimbing dan menerangkan, mengawasi dalam kegiatan ujian praktek prakarya membuat kabel RJ45 untuk kelas 9. Oke, itu baik. Terus minggu ke-3, minggu ke-4 kalian dinyatakan libur karena corona. Minggu ke-4-nya libur total. Lalu di sini gambarnya apa? Yang area sini gambarnya mana? Pasang ke gambar apa, ke gambar tulisan libur ke yang gede, atau rumah, tulisan rumah di rumah aja. Banyak kan gambar-gambar yang free ya, jangan yang berbayar. Lalu apa hubungannya dengan materi tentang IoT? Mana materi tentang IoT-nya? Yang ada kalian cuman ada pembenahan LED. Apa mungkin Bapak yang gagal paham, atau memang kalian yang kurang memahami? Oke, sekarang kita pindah ke kelompoknya Prakerin di SMP Muhammadiyah 8. Dari tampilan oke, dari judul Bapak sudah baca juga sudah oke. Kita lihat di sini judulnya, ini adalah instalasi CCTV. Kemudian dari sini, dari sisi kerapihan juga Bapak sudah setuju, sudah mantap lah. Kemudian ada home-nya, mungkinan ini adalah tombol, mungkin, tapi kita akan buktikan nanti. Kemudian ini adalah tampilan berikutnya. Kita lihat tampilan berikutnya lagi. Ini juga sama, ini juga sama, dan ini dia sengaja dibikin rumusan masalah. Mantap, ada rumusan masalahnya. Dan Bapak yakin ini juga adalah tombol-tombol yang bisa diklik nantinya. Terus kemudian ini juga alat, ada tombol next-nya dan back. Kemudian ada lagi, ini juga tampilan berikutnya menceritakan tentang apa namanya ini, customer, pemecahan masalah. Pemecahan masalahnya ada berapa poin sampai 9, 12 ya, ada sampai 12 poin untuk pemecahan masalah, tapi bukan tanpa celah. Dari sisi tampilan sudah oke, hanya dari sisi kerapihan tulisan ini masih belum oke. Bapak kasih contoh satu, tampilan dari sini saja. Ini kan niatnya ada 1, 2, kemudian 3, 4. Coba, ini mah Microsoft Office, tinggal kalian rapikan dengan bulat numbering di sini. Ada numberingnya di sini, tuh. Rapikan, dia belum dapat numberingnya, tinggal enter, tinggal di backspace, kemudian enter. Ada angka 1 dan angka 2. Lalu ininya mah kurang rapi, tinggal kalian rapikan di sini. Tulisannya ke bawah, tulisannya tinggal kalian perkecil. Dulu kita perkecil jadi 17, kita cobain 17, mantap. Rapikan, kita geser ke bawah dikit. Kemudian kita kesini sedikit, sip. Lagi, oke, lagi, oke. Sudah enak kan? Ininya rapi, ini juga rapi.
Kemudian lalu gimana Pak dengan 3 dan 4 nya? Kalau 3 dan 4 biar berurut, jadi ada angka 3 dan 4. Kalau kalian klik ini langsung, ya masih tetap angka 1 dan angka 2. Maka kalian rubah di sininya, tinggal nanti bullet and numbering yang di bawah, terus kemudian start at nya di sini di angka 3. Muncul di angka 3 nya, kalian hapus ini kalian hapus. Rapi kan? Begitupun selanjutnya, silahkan kalian rapikan sendiri. Kemudian ini kesimpulan kalian pakainya bullet. Nah, kalau bullet di sininya tinggal pilih salah satu. Kita pakai yang ini deh. Oke, itu noda yang pertama. Kemudian noda yang berikutnya, oke, kita lihat. Ini kalian pakai tombol next, tombol home sama next dan back. Oke, kita lihat next. Wah, mantap. Back. Oke, next lagi. Back lagi kelima. Oke. Lalu Bapak coba kasih ke home. Home-nya jalan nggak? Jalan. Mantap kan? Ini apa, klik lagi, apa itu CCTV dan apa saja jenis CCTV, klik. Oke, ada CCTV adalah ini, sudah keren. Ada lagi tombol kamera analog, klik kamera analognya. Wah, luar biasa. Ada kamera digital, luar biasa. Kita balik lagi ke home lagi. Oke, ini home di rumusan masalah, tapi di sini ada tombol home lagi. Berarti home-nya kemana nih? Kita klik, cobain home ke sini. Luar biasa banget kan? Luar biasa. Ada satu kekurangannya. Kalau Bapak mau masuk ke rumusan masalah, ke slide berikutnya, harus pakai apa? Ke sini, klik yang ini, home, bisa. Klik ini nggak bisa, klik ini nggak bisa. Nah, berarti kalian harus bisanya klik yang ini. Oke, kan orang nggak tahu bahwa ini tuh bisa diklik atau cuma cukup spasi, enter spasi doang, bisa langsung ke latar belakang. Klik ini lagi, langsung ke latar belakang. Kan cuma gitu, orang kan nggak tahu. Kenapa tidak kalian bikin tombol lagi di sini? Bikin check it out atau apalah, atau tombol masuk atau enter di sininya, jadi orang bisa klik tombolnya di sini. Kan mantap tuh kalau bisa ini macam kayak, memang PowerPoint diciptakan untuk bisa slide ke slide berikutnya, tapi kan dia juga bisa dikunci sehingga orang tidak akan bisa sembarangan klik dimanapun. Terus ada tombol di bawah sini, orang mana tahu kalau bikin tombol seperti ini. Itu ya kesalahannya. Baik, kesimpulan hari ini yang jelas, pertama untuk masalah video, perhatikan background dan suara manusianya harus seimbang, jangan sampai backsoundnya mengalahkan suara manusia. Yang kedua, ekspresinya perlihatkan ekspresi senang, ekspresi pede, ekspresi bahagia, betapa bahagianya stay at home, seperti itu. Yang terakhir, bikin PPT itu seindah mungkin. Perhatikan estetikanya, perhatikan proporsionalnya, perhatikan dari sisi warna, kerapihan, yang jelas kerapihan huruf, kerapihan gambar, semuanya itu juga harus perhatikan, baik di video atau di PPT. Yang jelas Bapak lihat itu masih kurang. Tapi dari semua yang sudah kalian kirimkan ke Bapak
Bapak berani mengacungkan 2 jempol buat kalian keberaniannya. Yang jelas tambah lagi kreativitasnya, bikin lagi produk kreatifnya, bikin sebuah inovasi. Bapak dukung, semangat, selalu stay healthy, selalu sehat, stay at home,